Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu yang saya cintai? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, ketenangan hati, dan umur panjang penuh keberkahan kepada kita semua. Pernahkah Bapak dan Ibu baru saja terlelap 1 jam lalu terbangun karena ingin ke kamar mandi, rasa kantuk yang tadinya nyaman berubah menjadi gelisah tidur pun terpotong-potong hingga tubuh terasa lemas di pagi hari. Saya memahami betapa melelahkannya kondisi ini karena hampir setiap minggu pasien lansia datang bercerita dengan keluhan yang sama. Kabar baiknya, solusi sederhana seringkali sudah ada di dapur rumah kita. Sayuran yang tepat dikonsumsi pada waktu yang benar bisa menjadi penolong alami agar kita tidur nyenyak tanpa harus bolak-balik ke toilet. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Bapak dan Ibu yang saya cintai, kondisi sering terbangun malam untuk buang air kecil disebut dengan nokturia. Banyak orang mengira hal ini wajar karena faktor usia, padahal sebenarnya ada beberapa penyebab medis dan kebiasaan hidup yang memengaruhinya. Pada pria, penyebab tersering adalah pembesaran prostat jinak. Prostat yang menebal ibarat cincin yang menekan saluran kemih. Akibatnya, aliran kencing menjadi lemah, rasa belum tuntas muncul, dan kandung kemih cepat memberi sinyal ingin buang air meski belum penuh. Gejala lain yang sering menyertai adalah menetes setelah kencing atau harus mengejan. Pada wanita, perubahan hormon setelah menopause juga berperan besar. Turunnya hormon estrogen membuat jaringan di sekitar kandung kemih melemah, sehingga sedikit cairan saja bisa memicu rasa ingin ke toilet. Selain itu, ada pula faktor hormon antidiuretik yang secara alami menurun saat usia bertambah. Normalnya, hormon ini bekerja mengurangi produksi urin di malam hari. Namun, ketika kadarnya turun, ginjal tetap aktif memproduksi urin seperti siang hari. Kebiasaan minum berlebihan menjelang tidur, konsumsi kopi atau teh malam hari, serta kecemasan berlebih juga bisa memperparah kondisi ini. Akhirnya, tidur yang seharusnya menjadi waktu istirahat malah berubah menjadi maraton ke toilet yang melelahkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tidur malam yang terpotong karena sering ke kamar mandi ternyata bukan hanya soal rasa tidak nyaman. Dampaknya terhadap kesehatan tubuh sangat luas dan saling berkaitan. Pertama, otak dan daya ingat. Saat tidur nyenyak, terutama di fase tidur dalam, otak melakukan proses perbaikan dan penyimpanan memori. Bila sering terbangun, proses ini terganggu. Akibatnya, lansia lebih mudah lupa, sulit fokus, dan cepat bingung. Kedua, jantung dan tekanan darah. Normalnya, saat kita tidur, tekanan darah turun dan jantung beristirahat. Namun, bila tidur terpotong, sistem saraf simpatis tetap aktif membuat tekanan darah cenderung tinggi dan jantung bekerja lebih keras. Kondisi ini meningkatkan risiko hipertensi dan serangan jantung. Ketiga, metabolisme dan gula darah. Hanya 1 malam kurang tidur dapat menurunkan sensitivitas insulin. Besoknya, tubuh merasa cepat lapar, memilih makanan manis atau kopi yang ironisnya justru bisa memperburuk kondisi kandung kemih. Keempat, sistem imun. Saat tidur, tubuh memproduksi sel kekebalan yang melawan infeksi. Tidur yang terpotong membuat daya tahan melemah sehingga lebih rentan terhadap flu, infeksi saluran kemih, atau penyembuhan luka yang lambat. Terakhir, dampak fungsional sehari-hari, rasa kantuk siang hari. Banyak lansia jatuh di malam hari ketika setengah sadar berjalan ke toilet atau di siang hari karena tubuh lelah.
risiko cedera patah tulang, hingga hilangnya kemandirian pun meningkat. Inilah sebabnya nokturia tidak boleh dianggap remeh. Tidur yang terganggu setiap malam adalah investasi negatif yang perlahan menggerogoti kesehatan jangka panjang. Bapak dan Ibu yang saya cintai, setelah memahami masalah dan dampaknya, kini mari kita bahas beberapa solusi umum yang bisa dilakukan sebelum masuk ke sayuran khusus penolong tidur nyenyak. Pertama, atur asupan cairan. Minumlah lebih banyak di pagi dan siang hari lalu, kurangi menjelang sore. Usahakan berhenti minum berlebihan 2-3 jam sebelum tidur agar kandung kemih punya waktu cukup untuk mengosongkan diri. Kedua, hindari minuman perangsang kandung kemih. Kopi, teh, minuman bersoda alkohol, atau coklat malam hari dapat meningkatkan produksi urin dan membuat kandung kemih lebih sensitif. Bila ingin minum hangat, pilih air putih atau rebusan herbal ringan tanpa kafein. Ketiga, latihan otot dasar panggul atau senam kegel. Latihan ini sederhana, tetapi sangat efektif untuk menguatkan kendali otot di sekitar kandung kemih, baik pada pria maupun wanita. Cukup dilakukan beberapa menit setiap hari. Hasilnya dapat dirasakan dalam beberapa minggu. Keempat, atur posisi kaki sore hari. Bagi yang sering mengalami bengkak di tungkai, cobalah meninggikan kaki selama 30-60 menit jelang tidur. Cara ini membantu cairan tubuh kembali ke sirkulasi lebih awal sehingga tidak menumpuk di malam hari. Kelima, rutinitas pratidur yang menenangkan. Matikan gawai redupkan lampu, lakukan peregangan ringan atau pernapasan dalam. Dengan begitu, otak lebih siap untuk istirahat dan tidak terlalu siaga mendengar sinyal kecil dari kandung kemih. Langkah-langkah sederhana ini, bila dilakukan konsisten, sudah dapat mengurangi frekuensi buang air kecil malam hari. Namun manfaatnya akan jauh lebih terasa bila dipadukan dengan konsumsi sayuran yang tepat pada waktu yang tepat. 1. Seledri batang Bapak dan Ibu sayuran pertama yang sangat bermanfaat adalah seledri batang. Banyak yang tidak menyadari bahwa seledri bukan sekadar pelengkap sup, tetapi juga satpam cairan alami bagi tubuh. Seledri memiliki sifat diuretik ringan, artinya membantu mengeluarkan kelebihan cairan dari tubuh lebih awal, terutama bila dikonsumsi pada sore hari. Dengan begitu, ketika malam tiba, kandung kemih sudah lebih tenang dan tidak mudah membunyikan alarm buang air kecil. Selain itu, seledri kaya kalium dan magnesium yang berperan menjaga keseimbangan elektrolit, menenangkan saraf, serta merilekskan otot polos termasuk otot kandung kemih. Hasilnya, dorongan ingin kencing bisa berkurang. Cara konsumsinya pun mudah. Bapak dan Ibu bisa membuat jus seledri dicampur apel atau timun minum 2-3 jam sebelum tidur, atau cukup menambahkan batang seledri ke sup sore hari. Dengan langkah kecil ini, tidur malam bisa menjadi lebih nyenyak. 2. Daun seledri Bapak dan Ibu yang saya hormati, selain batangnya, daun seledri juga memiliki manfaat luar biasa untuk membantu tidur nyenyak. Daun kecil berwarna hijau ini mengandung senyawa phthalid dan magnesium yang bekerja sama menenangkan otot-otot tubuh termasuk otot kandung kemih. Ketika otot lebih rileks, sinyal ingin buang air kecil tidak mudah muncul sehingga kita bisa tidur lebih lama tanpa terbangun. Yang menarik, aroma khas dari daun seledri memberikan efek menenangkan mirip seperti aromaterapi alami. Bagi lansia yang sering gelisah menjelang tidur, efek ini dapat membantu menurunkan rasa cemas dan mempermudah transisi menuju tidur. Cara konsumsi sangat sederhana, tambahkan daun seledri sebagai taburan pada sup atau soto sore hari, atau rebus beberapa tangkai, lalu minum air rebusannya
2-3 jam sebelum tidur. Dengan cara ini, daun seledri menjadi teman alami yang lembut untuk mengurangi nokturia. 3. Bayam bapa dan ibu sayuran berikutnya yang tidak kalah penting adalah bayam. Bayam dikenal sebagai sumber magnesium yang sangat tinggi. Mineral ini berfungsi menenangkan sistem saraf dan merilekskan otot polos termasuk otot detrusor pada kandung kemih. Dengan otot yang lebih rileks, ambang sensasi buang air kecil akan meningkat sehingga kita tidak mudah terbangun hanya karena sedikit urin. Selain itu, bayam mengandung triptofan, yaitu zat yang diubah tubuh menjadi serotonin lalu melatonin hormon yang mengatur siklus tidur. Tidak heran bila konsumsi bayam secara teratur dapat membantu kita lebih cepat terlelap dan tidur lebih dalam. Ditambah lagi bayam kaya nitrat alami yang mendukung pelebaran pembuluh darah serta menurunkan beban kerja jantung, membuat tubuh lebih siap beristirahat. Untuk mengolahnya, sebaiknya bayam dimasak sebentar saja, blansir 1-2 menit atau ditumis cepat agar kandungan magnesium dan nitrat tetap terjaga. 1 porsi bayam matang sekitar 1 cangkir sudah cukup sebagai bagian dari makan sore atau makan malam ringan. 4. Timun bapa dan ibu yang saya cintai, sayuran berikutnya adalah timun. Timun hampir 99% terdiri dari air, sehingga sangat baik menjaga hidrasi tubuh di siang dan sore hari. Dengan cairan tubuh yang tercukupi, sejak awal kita tidak lagi merasa haus berlebihan di malam hari. Akibatnya, kebutuhan minum menjelang tidur berkurang dan frekuensi bangun malam pun menurun. Selain itu, timun kaya antioksidan serta senyawa antiinflamasi yang membantu menenangkan saluran kemih dari iritasi ringan. Kandungan silika di dalamnya juga mendukung kesehatan jaringan ikat dan elastisitas kulit, sehingga jaringan saluran kemih menjadi lebih kuat dan tidak terlalu sensitif terhadap rangsangan kecil. Cara praktis mengonsumsinya cukup mudah. Bapak dan ibu bisa memakan setengah hingga 1 buah timun segar sebagai camilan sore, membuat jus timun dicampur apel, atau menambahkan irisan tipis ke dalam air minum sebagai infused water. Yang penting, jangan dikonsumsi terlalu dekat dengan waktu tidur agar tidak menambah beban cairan malam hari. 5. Wortel bapak dan ibu yang saya cintai, sayuran berikutnya adalah wortel. Selain dikenal baik untuk kesehatan, mata wortel juga memberikan manfaat besar bagi kualitas tidur, terutama dalam mengurangi frekuensi buang air kecil di malam hari. Wortel kaya akan beta-karoten prekursor vitamin A yang berfungsi menjaga kesehatan mukosa atau lapisan lendir di saluran kemih. Mukosa yang sehat membuat saluran kemih lebih tahan terhadap iritasi maupun infeksi ringan. Akibatnya, sinyal ingin buang air kecil tidak mudah terpicu oleh rangsangan kecil. Selain itu, wortel mengandung kalium yang membantu menyeimbangkan cairan dan elektrolit tubuh. Keseimbangan ini penting untuk menjaga relaksasi otot polos, termasuk otot kandung kemih, sehingga meningkatkan ambang rasa ingin kencing. Serat tinggi pada wortel juga mencegah konstipasi masalah yang sering dialami lansia. Perut yang kembung atau sulit buang air besar bisa memberi tekanan tambahan pada kandung kemih, memperburuk nokturia. Untuk cara konsumsi wortel bisa dimakan mentah sebagai camilan, dikukus ringan, atau ditambahkan ke dalam sup sore hari. Jika ingin membuat jus, sebaiknya dicampur dengan apel agar lebih segar, namun batasi porsinya karena kandungan gula alami. Dengan konsumsi teratur wortel, membantu menjaga saluran kemih tetap sehat, pencernaan lancar, dan tubuh lebih siap untuk tidur nyenyak tanpa gangguan. 6. Labu siam bapa
dan ibu yang saya hormati, sayuran berikutnya adalah labu siam atau yang sering disebut juga chayote. Sayuran ini sering kita jumpai di pasar tradisional, harganya terjangkau, tetapi manfaatnya sangat besar untuk kesehatan lansia, khususnya dalam mengurangi sering buang air kecil di malam hari. Labu siam mengandung kalium dalam jumlah cukup tinggi. Mineral ini membantu mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh, mencegah retensi cairan berlebih, dan mendukung fungsi ginjal tetap optimal. Bagi bapak dan ibu yang sering mengalami bengkak di kaki atau tungkai pada sore hari, konsumsi labu siam dapat membantu mengurangi penumpukan cairan tersebut. Dengan begitu, saat malam tiba, tubuh sudah membuang kelebihan cairan sehingga tidak mengganggu tidur. Selain itu, labu siam rendah kalori dan kaya serat sangat baik untuk pencernaan. Serat membantu mencegah sembelit yang sering menjadi salah satu faktor tekanan tambahan pada kandung kemih. Labu siam juga mengandung vitamin C serta antioksidan lain yang menjaga daya tahan tubuh dan mengurangi peradangan ringan pada saluran kemih. Cara konsumsi labu siam sangat sederhana, bisa direbus untuk lalapan, ditumis ringan, atau dimasak bening sebagai sayur sore hari. Dengan teksturnya yang lembut dan rasanya yang ringan, labu siam mudah dicerna dan sangat cocok bagi lansia. 7. Kubis bapak dan ibu sayuran berikutnya adalah kubis atau kol. Kubis sering dianggap sayuran sederhana, padahal manfaatnya sangat besar bagi kesehatan, terutama untuk membantu tidur nyenyak lansia. Kubis kaya akan vitamin C dan senyawa antiinflamasi alami yang membantu menenangkan saluran kemih dari peradangan ringan. Dengan saluran kemih yang lebih sehat, sinyal ingin buang air kecil menjadi lebih terkendali. Selain itu, kubis mengandung banyak serat. Serat membantu melancarkan pencernaan, mencegah sembelit, dan mengurangi tekanan pada kandung kemih. Hal ini penting karena perut yang tidak nyaman sering menjadi pemicu tambahan bangun malam. Cara konsumsi kubis cukup mudah, bisa dimasak, sup bening sederhana, dikukus ringan, atau ditumis cepat. Untuk lansia, pilih kubis segar dan cuci bersih sebelum dimasak agar terhindar dari residu pestisida. Satu porsi kecil sudah cukup memberi manfaat nyata bagi kesehatan. 8. Daun katuk bapak dan ibu yang saya cintai, sayuran terakhir adalah daun katuk. Selama ini, daun katuk lebih dikenal untuk ibu menyusui, padahal manfaatnya juga luar biasa bagi lansia. Daun katuk kaya akan magnesium yang membantu menenangkan saraf dan merilekskan otot, termasuk otot kandung kemih. Dengan otot yang lebih tenang, keinginan buang air kecil berkurang sehingga tidur malam menjadi lebih panjang dan berkualitas. Selain itu, daun katuk mengandung berbagai fitonutrien yang mendukung keseimbangan hormon serta meningkatkan daya tahan tubuh. Efeknya tubuh lebih rileks, lebih kuat menghadapi stres, dan lebih mudah memasuki fase tidur dalam. Cara konsumsinya sederhana. Bapak dan ibu bisa menumis daun katuk dengan bawang putih, membuat sayur bening, atau mencampurnya dalam sup. Teksturnya lembut dan mudah dicerna, sangat cocok untuk menu sore atau makan malam ringan bagi lansia. Bapak dan ibu, agar manfaat sayuran tadi terasa maksimal, ada beberapa hal praktis yang perlu diperhatikan. Pertama, konsumsi sayuran ini sebaiknya pada sore hari, sekitar 2-4 jam sebelum tidur. Dengan begitu tubuh punya waktu mengolah nutrisi, sekaligus mengeluarkan kelebihan cairan lebih awal. Kedua, pilih cara masak sederhana, rebus tumis ringan, atau sup bening agar nutrisinya tidak hilang. Ketiga, catat pola buang air kecil selama 1-2 minggu setelah rutin mengonsumsi.
Dengan pemantauan sederhana ini, Bapak dan Ibu bisa melihat perubahan nyata kualitas tidur malam. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, tidur nyenyak bukan hanya kebutuhan fisik, tapi juga bagian dari nikmat Allah yang harus kita syukuri. Rasulullah mencontohkan pentingnya menjaga adab sebelum tidur berwudu, membaca doa, dan menenangkan hati. Dengan memadukan ikhtiar medis seperti memilih sayuran yang tepat dan sunnah Nabi, insya Allah tidur kita menjadi ibadah yang menyehatkan. Ingatlah, menjaga tubuh berarti menjaga amanah dari Allah. Mari lakukan perubahan kecil dengan konsisten, karena dari langkah sederhana, Allah mudahkan jalan menuju kesehatan dan kebahagiaan di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya cintai, mari kita ingat kembali 3 pelajaran penting hari ini. Pertama, sering buang air kecil di malam hari bukan sekadar faktor usia, melainkan kondisi yang bisa kita atasi. Kedua, perubahan kecil dalam pola makan, terutama dengan 8 sayuran yang telah kita bahas, dapat membuat tidur lebih nyenyak dan kesehatan lebih terjaga. Ketiga, konsistensi adalah kunci. Saya ingin bertanya, sayuran mana yang paling sering Bapak dan Ibu konsumsi di rumah? Silakan tulis di kolom komentar agar kita bisa saling berbagi pengalaman. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.